그럴 리가 없는데? Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. My Dears, episode 2, kelanjutan dari episode sebelumnya ketika Gilce jatuh dari ayunan dan ditolong oleh Lee Jang-yun. Lee Jang-yun menatap terus Gilce, terkesima banget ya. Dan sedangkan Gilce sendiri menutup matanya saat jatuh. Tetapi Gilce berpikir dia ditolong oleh Yunjun, pemuda pujaan hatinya. Dan ternyata yang menolong Lee Jang-yun. Pada saat buka mata, Gilce kaget dan langsung turun dan berkata, "Siapa kamu?" Lee Jang-yun menjawab, "Aku hanya berusaha membantumu." 아니, 나야말로 뭐요? 기껏 도와줬더니. Tapi tampaknya terjadi kesalahpahaman karena menurut Gilce, kamu laki-laki yang sangat beruntung karena telah menolongku. Gak semua laki-laki loh bisa menggendong aku. 내가 언제 그쪽 보고 날 도우랬어? Dan yang lucunya, pertama kali mereka bertemu, mereka sudah cekcok ya guys. Menurut Lee Jang-yun sambil geleng-geleng, Gilce adalah wanita yang sangat arogan dan sangat percaya diri sekali. Sambil berbicara kesal kepada Jagum melayannya. 뭐가 bunpusya? Begitupun dengan Gilce sendiri, dia kesal karena orang yang dia tunggu ternyata tidak datang. Maka Gilce pergi bergegas kembali ke sungai. Ternyata Yunjun, orang yang dia tunggu, sedang berduaan dengan Ene dan mereka terlihat sangat bahagia. Gilce sedih melihat mereka berdua dan matanya berkaca-kaca. Gilce mengatakan pasti mereka hanya mau ngobrol sesuatu yang membosankan. 재미없는 얘기를 하는 모양이야. Mari kita kembali ke rumah, aku tidak mau berada di sini lagi, dengan wajah sedihnya. Pada saat pulang, Lee Jang-yun kebetulan lewat dan dia melihat Gilce. Kenapa wajahnya sedih sekali? Sepertinya mau menangis. Perasaan tadi periang sekali, ada apa dengannya? Lee Jang-yun sudah mulai memperhatikan Gilce. Lee Jang-yun dan Gujam kembali ke rumah kakek Songsu karena Lee Jang-yun tinggal di kediaman kakek dan nenek. Mereka adalah para ketua di sekolah dan desa itu. Lee Jang-yun kembali sama seperti halnya Gilce juga, terlihat kesal dan langsung duduk. Seketika kakek melihatnya dan bertanya, "Ada apa denganmu? Hari ini sepertinya sedang marah." Lalu Lee Jang-yun menjawab, "Aku kesal sekali Kek karena bertemu sama wanita yang sombong dan merasa dirinya cantik sekali. Dia pikir aku katanya suka padanya." 이 마을에 사는 그 남자 말이지. Lalu kakek menjawab, "Oh, aku tahu itu Gilce. Gilce itu banyak sekali laki-laki yang patah hati olehnya. Dia anak dari ketua Yu Yun. Jangan-jangan kamu salah satunya ya, hatinya yang hancur oleh dia." Kakek tertawa dan nenek. Kakek dan nenek sambil tertawa sambil mengolok-ngolok Lee Jang-yun. "Kamu pasti jatuh cinta sama Gilce." Dan Jagum juga tertawa. Menurut Lee Jang-yun, bagaimana aku bisa jatuh cinta sama wanita seperti itu? 없어 이 사람아! Lalu adegan Jang-yun mengobrol sama Jagum. Jagum mengatakan, "Bagaimana dengan sekolahku? Apa kamu sudah mengurus semuanya?" Jagum menjawab, "Masih proses. Ayolah urus secepatnya." "Kenapa tiba-tiba ingin mengurus cepat-cepat?" "Ya karena si rubah itu mengatakan aku orang asing, entah berasal dari mana dan selalu berpindah-pindah. Maka dari itu aku ingin tinggal di sini sekarang." Sepertinya Jang-yun ingin berada di desa ini karena Gilce. Kemudian Jagum mempercepat prosesnya dengan memberikan imbalan apa yang mereka butuhkan. Karena Jang-yun adalah pembisnis yang banyak uangnya. Setelah guru mempertimbangkannya dan akhirnya mereka menerimanya. Pada malam itu mereka bertemu di sekolah. Pertemuan antara Jang-yun dan gurunya. Jang-yun memberikan salam dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan meminta tolong satu hal lagi. Jang-yun meminta acara pesta ulang tahun pernikahan kakek dan nenek dirayakan. Walaupun biasanya hanya bangsawan saja yang bisa merayakan. Boleh tidak merayakannya? Ini adalah salah satu permintaan aku yang sangat tulus. 송철벽엔 가당치도 않겠으나. Setelah mendengar hal itu, akhirnya mereka juga menyetujuinya. Karena bagaimanapun juga kakek dan nenek, mereka mengenalnya dan telah bekerja sangat lama di sekolah ini.
Dan Jang Yun berterima kasih dan pamit pulang. Saat jalan pulang, di jalan dia tidak sengaja bertemu dengan Gilce dan mereka hampir saja bertabrakan. Lalu mereka saling menatap dan melihat. Dan Gilce salah paham lagi. Dengan rasa percaya dirinya mengatakan, jangan-jangan kamu menungguku ya? 나를 기다렸어? Jang Yun kaget Gilce berkata itu. Loh, aku sedang ada keperluan di sekolah ini dan sudah selesai dan aku lagi jalan mau pulang. Tapi Gilce bersikeras, kamu pasti menungguku kan? Jang Yun juga tetap pada pendiriannya. Aku tidak menunggumu, sambil kesal sama Gilce. 앞만 보고 뚜벅뚜벅. Gilce mengatakan, semua para pria juga bilang begitu padaku, pura-pura bilang tidak padahal aslinya menunggu. Tapi bagaimanapun aku mau lewat, permisi ya. Dan Jang Yun kesal sekali dan tampak bingung di wajahnya. Ada apa dengan wanita ini? Aku kehilangan kata-kata dengan dia. Dan akhirnya Jang Yun pergi sambil kesal. 종일 어이가 없구나, 어이가 없어. Dan ternyata Gilce datang ke sekolah ini untuk menemui Hyunjun karena merindukannya. Gilce mengatakan kalau kamu punya perasaan kepada aku jangan ditahan, ungkapkan saja seperti aku sekarang. Tempo hari kamu tersenyum kepadaku, aku tahu arti senyumannya itu. Pasti kamu juga menyukaiku juga kan? 낮에도 잘 보고 웃어주셨죠? Ya itu benar. Lalu Hyunjun menjawab, siapa laki-laki yang tidak suka dengan senyumanmu, Nona? Kamu juga bisa mendapatkan laki-laki yang kamu mau manapun. Tapi maaf, aku sudah punya Anne. Jadi tolong lupakan aku. Gilce mendengar hal itu langsung sedih dan patah hati. Lalu akhirnya Gilce pulang. Gilce melamun di jendela sambil berbicara sendiri. 생활을 한 연준 도련님 대해서는 아는 게 없어. Sepertinya aku butuh bantuan seseorang yang berpengetahuan luas, tahu tentang Hanyang, dan bijaksana dan juga dewasa. Yang bisa membantuku supaya aku bisa lebih berwawasan luas, supaya Hyunjun lebih menyukaiku. Karena Hyunjun setelah lulus pasti akan tinggal di Hanyang dan membantu raja. Dan tiba-tiba Gilce mengingat Lee Jang Yun. Apa yang aku pikirkan? Bisa-bisanya aku meminta tolong dia untuk membantuku. Dia adalah pria yang tidak mau menikah. Tapi tidak apalah, daripada tidak ada yang bisa membantuku, aku coba saja besok. 내가 그런 비혼 나부랭이에게 도움을 받다니? Dan keesokan harinya Gilce mendatangi rumah Lee Jang Yun. Lee Jang Yun kaget melihat Gilce. Bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di kediaman kakek dan nenek Chongsu? Lalu Gilce menjawab, jika kamu ingin banyak waktu bersamaku, mari gegaslah ke sini. Dengan pede seperti biasanya berkata itu ke Lee Jang Yun. Tapi Lee Jang Yun mengiyakan saja. Bagaimanapun juga sebenarnya dia tertarik sama Gilce. Gilce berkata, bantulah aku. Jika kamu bantu aku, maka aku juga akan membantumu. Aku akan membantumu mengenai sekolahan karena ayahku kan guru. Dan kamu tahu nggak, aku akan membantumu memberitahu juga soal-soal ujian. 몰래 훔쳐 보여드리죠? Lalu Lee Jang Yun bilang, oh gitu. Jadi apa yang harus aku bantu untukmu? Dan Gilce menjelaskan maksud kedatangannya. Gilce meminta tolong kepada Jang Yun kalau aku adalah wanita paling cantik di sini dan aku merasa tidak cocok di sini dan aku ingin tinggal di tempat yang lebih glamor, tempat yang lebih hebat seperti Hanyang. Lee Jang Yun tatapannya sangat lucu ke Gilce, kocak banget. Gilce terus saja berbicara dan mengatakan, aku penasaran sekali sama kota Hanyang, pakaian apa yang mereka pakai sehari-harinya. Dan apa yang mereka sukai. Dan orang seperti apa yang membuat mereka menarik. 무슨 옷을 입고 무엇을 좋아하는지. Gilce mengatakan itu sambil senyum-senyum. Sepertinya dia senang sekali. Jang Yun mengatakan, kenapa tiba-tiba meminta bantuan aku? Aku katanya aku tidak baik. Iya maaf, aku pikir kamu seorang pria yang tidak baik dan senonoh yang mau mendekatiku. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kamu adalah pria yang dijuluki yang artinya tidak mau menikah. Jadi menurutku tidak masalah sekarang. Karena menurut aku kita sama-sama wanita sekarang.
kita bisa berteman dan tidak ada apa-apa di antara kita. Dan semuanya akan baik-baik saja kan? Dengan senangnya Gilce berkata itu. Aku kan menganggap kamu batu sekarang dan aku rumput, sambil tertawa Gilce dengan senang. Kedepannya kita akan saling bantu ya. Lee Jang-yun hanya diam dan menatap Gilce dan mengiyakan kemauan Gilce. Dan akhirnya mereka pergi naik perahu. Lee Jang-yun hanya menatap Gilce dan tersenyum. Sebenarnya dalam hatinya dia senang bersama Gilce. Mereka pergi ke pasar. Setelah tiba di pasar, Lee Jang-yun mengajak Gilce melihat-lihat barang-barang yang sering dipakai wanita di Hanyang dan memilihkan benda-benda yang cocok dengannya. Setelah selesai di pasar, mereka pergi ke perpustakaan membeli buku-buku yang Jang-yun tahu. Buku-buku itu tentang wawasan supaya Gilce bisa membacanya. Dan kayak sebuah buku novel. Setelah memilihkan buku-buku kepada Gilce, kemudian Jang-yun mengunci pintu perpustakaan. Gilce kaget dan mengatakan, apa yang kamu lakukan dan apa mau kamu? 지금 뭐 하십니까? Di sini Gilce sedikit takut sama Lee Jang-yun. Lee Jang-yun mengatakan, ada apa denganmu? Ternyata Jang-yun hanya mengambil sebuah baju di dalam lemari dan memberikannya kepada Gilce. Jang-yun menyuruh Gilce untuk mengganti pakaiannya dan menjelaskan kalau kau ingin pergi ke Hanyang, kamu harus mengganti pakaian dan berpura-pura menjadi pria. Karena kita akan memasuki tempat-tempat kelas atas yang wanita tidak bisa masuk. Akhirnya Gilce paham dan mengganti bajunya. Setelah mengganti pakaiannya, Gilce tidak bisa merapikan rambutnya. Lalu Gilce bilang, bagaimana ini? Lalu Lee Jang-yun melihatnya dan mulai membantunya. Kelihatan ya di sini Lee Jang-yun itu mulai sayang sama Gilce dan benih-benih cinta itu ada. Lee Jang-yun menatap Gilce dari cermin. Sedangkan Gilce sendiri biasa saja, belum punya perasaan apa-apa sama Jang-yun, hanya menganggap teman biasa. Setelah selesai, Gilce bilang, aku kalau dilahirkan jadi laki-laki mungkin aku sangat tampan, sambil senyum-senyum sendiri. Dan Jang-yun hanya tersenyum dan geleng-geleng melihat tingkahnya Gilce. 사내로 났어도 Dan akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat opera, tempat orang-orang kaya berkumpul dan menyaksikan penyanyi terkenal di sana. Lee Jang-yun dan Gilce duduk paling depan dan Gilce menikmati pemandangannya di sana, memperhatikan para wanita menari. Gilce ekspresinya senang sekali karena ini menjadi pengalaman barunya. Lalu semua orang berteriak, mana Riang Em, mana Riang Em. Lalu Gilce bertanya, siapa Riang Em? Riang Em adalah penyanyi terkenal di situ yang suaranya sangat merdu dan bagus sekali, dan banyak penggemarnya di situ. Kamu akan jarang bertemu dengan orang seperti itu karena dia sangat spesial. 좋은 소리를 알아들을지는 모르겠지. Kemudian Riang Em mulai menyanyi dan semua orang, begitupun dengan Gilce, menikmatinya. Suaranya bagus dan merdu. Semua orang terharu mendengarnya sambil mendengarkannya sambil berkaca-kaca matanya. Begitupun juga dengan Gilce. Gilce terlihat senang dan bahagia sambil mengatakan, aku belum pernah mendengar suara seperti ini seumur hidupku. 내 태어나 이런 기호감은 처음입니다. Tersenyum sambil melihat Gilce. Dan akhirnya mereka kembali dan naik perahu untuk menyeberang. Pada saat di perahu, pemandangan bulan sangat indah dan sangat romantis. Tetapi mereka hanya diam dan lihat-lihatan saja. Benar juga ya kata orang-orang, ketika kamu berdua sama aku tidak melihat kamu itu malu-malu dan mukanya tuh tidak memerah seperti pemuda lainnya kalau yang lagi dekat dengan aku. Jadi mungkin benar. Lalu dengan polosnya Gilce mengatakan, mungkin kamu tidak mau menikah karena kepunyaan kamu tidak berfungsi dengan benar ya. 비혼인가 뭔가로 살려는 이유가 Lee Jang-yun mendengar hal itu, dia tidak bisa menahan tawa dengan apa yang dikatakan Gilce. Lee Jang-yun tertawa terus karena menganggap Gilce ini lucu dan juga kekanak-kanakan tingkahnya. Ketika sudah sampai di tepian untuk turun, Jang-yun mengulurkan tangannya untuk membantu, tetapi Gilce hanya diam saja. Lalu Jang-yun mengangkat Gilce dan menurunkannya dari perahu.
Sontak Gilce kaget dan hanya diam dan kayak yang salting gitu. Lalu Jang Yun pergi. Pada saat berjalan, Gilce bertanya, bajunya kapan aku harus kembalikan? Jang Yun menjawab, besok saja, karena aku harus pergi ke suatu tempat. Kamu berangkatnya pagi sekali ya, kalau begitu besok pagi aku kembalikan saja sambil mengantarmu pergi. Ya sudah, baiklah. Pada saat mau tidur, Gilce memikirkan Jang Yun saat tadi dia diangkat diturunkan dari perahu. Sepertinya Gilce juga sudah suka sama Jang Yun, hanya saja masih bingung dengan hatinya. Karena selalu berpikiran laki-laki yang ada di dalam mimpinya itu adalah Yun Jun. Keesokan paginya, Lee Jang Yun sudah menunggu Gilce. Sedangkan Gilce sendiri masih di rumah, masih membereskan barang-barang kepunyaan Jang Yun. Tiba-tiba Gilce melihat ada sebuah pisau belati yang di dalam pisau itu ada tulisan cahaya bulan di bunga pir kekasihku. Gilce menyangka kemungkinan ada wanita yang memberikannya. Tetapi kenapa ada bersama di baju ini ya? Pada saat mau berangkat, pelayannya memberitahukan ada Yun Jun datang menemui ayah di pavilion. Karena berhubung yang datang Yun Jun, Gilce tidak jadi menemui Jang Yun dan mengembalikan pakaiannya diwakilkan oleh pelayannya. Sedangkan Jang Yun sendiri masih menunggu Gilce dengan sabarnya untuk kedatangannya. Tetapi ternyata yang datang pelayannya dan mengatakan, maaf Nona tidak bisa datang karena ada tuan muda Yun Jun datang, sambil mengembalikan pakaian tersebut. Jang Yun mendengar hal itu sepertinya agak kecewa dan akhirnya pergi melakukan perjalanan keluar desa. Kemudian Gilce datang ke ruang tamu mengintip dari luar. Gilce melihat Yun Jun dan mahasiswa lainnya bersama ayahnya. Ternyata Yun Jun datang ke tempat kediaman Gilce untuk bertemu ayahnya membicarakan masalah petisi. Petisi yang ditulis oleh Yun Jun berdasarkan dukungan dari para mahasiswa Sun Kyun Kwan. Kemudian Yun Jun membacakan isi maksud dari petisi itu kepada ayahnya Gilce. Gilce mengintip dan bilang, aduh Yun Jun sangat gagah sekali, bagaimana bisa aku tidak memilikinya. 저리 당당한 연준 도련님을 두고. Kemudian surat dikirim ke raja. Isi petisi itu berisi, pada saat penyusup asing memproklamasikan dirinya menjadi kaisar, jika kita bangsa kesopanan tidak mengambil tindakan, pada akhirnya kita akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang kita. Jadi kami mohon kepada Yang Mulia untuk mempersiapkan rencana untuk melawan. Adegan berpindah ke Yang Mulia Raja. Menteri mengatakan di 8 provinsi ada banyak petisi yang meminta untuk melawan penjajah asing. Yang Mulia Raja berkata bagaimanapun juga perang dengan mereka tidak bisa dihindarkan. Mereka ingin menaklukkan Anju, yaitu benteng militer di provinsi Pyongyang. Kumpulkan persediaan di gudang dan didistribusikan sehingga kita bisa bersiap dengan serangan mereka. Raja mengatakan itu semua sambil menahan rasa sakit penyakit yang dideritanya. 강화도가 있지 않은가? Adegan beralih ke Lee Jang Yun. Lee Jang Yun pergi ke kota tempat sahabatnya bersama Gu Jam. Lee Jang Yun memecahkan beberapa kasus dan membantu temannya yang sedang dalam kesulitan. Kemudian tak berapa lama Lee Jang Yun kembali ke desa Nyungguri bersama Gu Jam dan membawa Riang Em. Bertepatan dengan persiapan ulang tahun pernikahan kakek dan nenek Chongsu, semua orang di desa membantu persiapannya karena kakek dan nenek adalah salah satu para tetua di sana dan semua orang desa menghormatinya. Di sana nenek sangat cantik didandani pakai baju pengantin, sedangkan yang mendandangi make upnya Gilce. Para guru mengatakan kalau Lee Jang Yun akan kembali tepat pas perayaan kakek dan nenek. Apakah kita bisa mempercayainya? Tak lama dari situ anak kecil berteriak kalau Lee Jang Yun datang membawa beras yang sangat banyak. Dan mereka senang sambil bersorak melihat Lee Jang Yun datang menepati janjinya. Dan acara dimulai. Gilce membawa pengantin wanita, lalu Lee Jang Yun melihat Gilce. Jang Yun sangat senang. Kemudian pas selesai upacara, pengantin minum arak. Lee Jang Yun memberikan kode kepada Riang Em untuk mulai menyanyi. Kemudian Riang Em menyanyi sebagai bentuk hadiah untuk acara ulang tahun pernikahan nenek dan kakek Chongsu. Begitu Riang Em menyanyi, Gilce kaget merasa kenal dengan pemuda itu.
Lalu Gilche mencari keberadaan Lee Jang-yun dan akhirnya Gilche melihatnya dan Jang-yun tersenyum. Semuanya menikmati Yang menyanyi yang suaranya sangat merdu sekali. Semuanya yang ada di situ terharu dan menangis bahagia. Lalu Gilche melihat Yunjun sedang bersama Eunhae. Raut wajah Gilche berubah menjadi sedih. Pas kebetulan banget Lee Jang-yun juga melihat wajah Gilche berubah menjadi sedih. Lalu Lee Jang-yun tahu ternyata Gilche sedang memandangi seseorang. Dan ternyata Gilche naksir sama Yunjun. Sebelumnya Jang-yun tidak tahu kalau Gilche ada menyukai seseorang. Jang-yun agak sedikit kecewa, tetapi dia nggak nyerah guys. Lalu Jang-yun beristirahat di gudang penyimpanan beras dan memikirkan Gilche. Termenung dan berbicara sendiri. Ternyata dia naksir orang lain. Bagaimana ini? Dan pada saat dia berbicara, kebetulan ada Gilche dan pelayannya masuk ke gudang juga. Lalu Jang-yun sembunyi supaya tidak terlihat oleh mereka. 내 오늘 연준도령에게 Gilche berusaha mencari perhatiannya Yunjun. Gilche bilang akan menciumnya dan Yunjun tidak akan mungkin menolaknya. Lalu pelayannya pergi untuk memanggil Yunjun. Di sini tingkahnya Gilche lucu banget deh guys. Dan Lee Jang-yun sendiri melihat tingkahnya Gilche hanya geleng-geleng kepala saja. Ternyata wanita yang dia suka tingkahnya seperti ini. Tapi Jang-yun menganggap Gilche ini lucu, masih kekanak-kanakan. Jadi Jang-yun merasa tidak cemburu. Lalu Yunjun datang dan Gilche pura-pura terjatuh dan mulai mengoceh tentang cinta. Jang-yun hanya mengintip dan tersenyum-senyum sendiri. Gilche mulai mengoceh-ngoceh tentang cinta dan berusaha untuk mencium Yunjun. 제가 도련님 마음을 떠보기만 할 뿐. Dan alhasil Yunjun menolak ciumannya karena takut membuat Eunhae sakit hati. Eunhae adalah tunanganku. Dan aku tidak mau menyakiti Eunhae. Dan bilang kepada Gilche, kejadian ini tidak pernah terjadi ya. Dan Yunjun meninggalkan Gilche. Guys, lucu banget deh di sini. Udah ditolak ciumannya, ditolak juga cintanya. Hancur hatinya Gilche. Setelah Yunjun pergi, tiba-tiba ada orang yang mau masuk ke gudang. Kemudian Gilche ditarik oleh Jang-yun supaya ikutan bersembunyi. Ternyata yang masuk adalah Eunhae, temannya sendiri mencari karena khawatir Gilche pingsan. Lalu Eunhae melihat Gilche tidak ada lalu pergi lagi keluar. Gilche kaget setengah mati melihat ada Lee Jang-yun di gudang. Melihat dia dan menguping semuanya. Gilche sedikit malu, kesal dan marah. Lalu Jang-yun berkata ternyata laki-laki yang kamu taksir adalah Yunjun, tunangan teman kamu sendiri. Bagaimana bisa? Duh, kamu jangan berharap deh. 해서는 안 될 잘못된 만남 뭐 그런 것이겠지. Udah menyatakan cinta dan cintanya ditolak pula. Dengan kata lain, Lee Jang-yun meledek Gilche terus. Dan senang juga kalau Gilche ditolak, berarti dia ada punya kesempatan. Jangan-jangan Yunjun adalah pemuda yang kamu tunggu di ayunan ya? Kamu adalah rubah ekor 99. Semua laki-laki menyukaimu. Tapi masa kamu memenangkan hati seorang pria yang kamu suka saja tidak bisa? Sambil meledek ke Gilche. Jang-yun tetap berkata, aduh, kamu gak punya harapan deh sama si Yunjun itu. Jangan menunggunya. 내가 하고 싶은 말은 다른 건 아니고. Lebih baik kamu datang kepadaku saja. Dan Gilche langsung terdiam mendengar Jang-yun berkata seperti itu dan mereka saling tatap-tatapan. Apa kamu melamar aku sekarang? Jang-yun berkata bukan melamar, kita berpacaran saja. Kamu kan tahu aku tidak mau menikah. Di sini Jang-yun berusaha menyatakan perasaannya kepada Gilche. Tapi kalau aku suka kamu benar dan kita pacaran saja. Dan aku tidak pernah mengatakan ini pada wanita lain, hanya kamu saja Nona. Gilche kesal karena perkataan Jang-yun. Lalu Gilche berkata, apa? Menyukaimu, yang ada aku membencimu. Dan Gilche pergi begitu saja. 한 번 본 순간 숨이 막히고. Lalu dicegah oleh Jang-yun. Kenapa bukan aku saja yang kamu suka? Kenapa Yunjun? Apa kamu siap mendengar dan menangani apa yang akan aku katakan pada kamu? Gilche berkata ini karena dia kesal karena Jang-yun selalu mengatakan
pacaran saja dan tidak mau menikah kepada setiap wanita. Kamu tahu aku tidak suka dengan kamu. Aku tidak suka dengan wajahmu karena wajah kamu itu jelek. 못생겼어. Duh ya ampun, kasihan banget ya si Lee Jang Yun ini. Tapi dia sih gak gentar dengan perkataan Gilche. Lalu Gilche dan Jang Yun kembali ke acara pernikahan lagi. Gilche berdiri bersebelahan dengan Jang Yun. Gilche berkata, "Aku ingin sekali mempunyai kekasih yang cintanya tidak akan pernah berubah. Walaupun ada wanita lain yang lebih cantik dan berpendidikan, dia tidak akan goyah seperti Yunjun." Dengan wajah sedih dan penuh dengan perasaan, Gilche mengatakan, "Aku hanya ingin bersama dengan orang yang aku cintai melihat bunga di musim semi. 연준도련님 그런 사람이 아닙니다. Dan pada saat musim dingin, ingin minum anggur yang kami buat dan meminumnya bersama. Dan aku ingin menjadi tua bersama dengan orang yang aku cintai." Lalu salju turun. Lalu Jang Yun melihat Gilche dengan tatapan cinta, mengatakan kepadanya, "Ternyata itu kehidupan yang kamu inginkan." Sambil menatap wajahnya Gilche dengan penuh kasih sayang. Pada saat menatap Gilche, tiba-tiba ada yang berteriak kalau penyusup asing sudah masuk ke perbatasan. Tentara dari dinasti Jin datang dengan 1000 kuda. Mereka menyamar sebagai pedagang dan berkumpul untuk mengepung istana tempat Raja Joseon berada. Pemimpinnya penyusup asing ini memerintahkan, "Kamu harus masuk ke Hanyang sebelum Raja Joseon melarikan diri ke Gangwa." Yang memberi kabar pada saat ulang tahun upacara pernikahan Nenek Chongsu, katanya penyusup datang dan menawan Yang Mulia. Sontak semuanya kaget dan terdiam dan kebingungan entah harus berbuat apa. Lalu Gilche menatap wajahnya Lee Jang Yun. Nah guys, episode 2 selesai, ditunggu kelanjutan episode selanjutnya ya. Terima kasih.